Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Zahirnya kotoran itu terlihat, kesuci yang terlindung dua. Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Alhamdulillah dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Allah selalu memberikan kita kemudahan dalam segala urusan. Pada kesempatan ini, kenalkanlah saya Abdullah atau hamba Allah. Lahirnya di Mojokerto, di bantaran Sungai Kedung Mulang. Disitulah Abdullah lahir 18 Februari 1962. Rumah saya sekarang di Jalan Masjid Menjero RT 4 RW 01 Desa Jumeneng, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Nah, untuk sekedar diketahui, saya ini adalah guru SMK Negeri 1 Suko Mojokerto, mengajar bidang studi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di samping itu juga sebagai dosen di EAIU Uluwiyah Mojosari Mojokerto. Rumah saya di Jalan Masjid Menjero tadi. Dan tentunya kita akan bertemu dalam materi hari ini. Nah, ternyata saya juga punya satu istri, Hajah Siti Zulekha SPDI, 2 anak cukup. Anak saya yang pertama Afif Yuri Arfianto, STMT, beliau adalah dosen di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Rumahnya di perumahan Valencia, Blok A6, Blok AA 654 Gedangan Sidoarjo. Oleh karena itu, segera kita lanjut untuk perkenalan ini. Oh ya, anak saya yang kedua bernama Dimas Adiyatma Dwi Rahman ST. Dimas Adiyatma Dwi Rahman ST. Dia adalah alumni mahasiswa ITS Surabaya, Fakultas Teknologi Kelautan, jurusan Sistem Perkapalan, tahun 2016 lulusnya. Segera kita ikuti materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Segenap guru SMKN 1 Suko mengucapkan selamat datang kepada siswa baru kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Pada materi MPLS ini sengaja disampaikan mengingat peserta didik baru tentunya harus punya kesadaran berbangsa dan bernegara. Sumbangsih pemuda untuk kemajuan bangsa. Ini banyak pemuda-pemuda kita yang sudah berhasil dan perlu kita contoh. Contohnya adalah Bapak Nadiem Anwar Makarim, BA, MBA. Beliau sekarang menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia saat ini. Nah, dia masih berusia 36 tahun. Sudah menjadi menteri, bayangkan itu hebatnya. Ada juga Mas Belvasa Dewara. Dia sekarang menjadi direktur Ruang Guru, masih berusia 30 tahun. Nah, ini yang hebat lagi adalah Riko Huang, pengusaha online dropshipper, masih berusia 24 tahun. Bagaimana anak-anak? Perlu kita menyusul, perlu kita mencontoh. Pemuda harus mempunyai semangat untuk maju dan memiliki target capaian. Harus punya impian, punya angan-angan. Apa kunci kesuksesan mereka? Nah, kuncinya 5. Ingat anak-anak, disiplin, kerja keras, punya kemauan belajar, nggak melempem maksudnya, punya mimpi atau target,
tidak hanya apa jare karepe dhewe, ndak, tapi harus kita punya impian. Yang kelima, baik dengan semua orang. Jadi kita harus manfaat bagi orang-orang lain. Perlu diketahui bahwa sebaik-baik manusia, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Janganlah kita menjadi sampah bagi orang-orang di sekitar kita, tapi jadilah kita emas oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, oleh karena itu, kalau dengan disiplin, maka karakter pribadi sebagai kunci. Kalau memiliki karakter pribadi yang baik, maka kita akan sadar terhadap cara berbangsa dan bernegara. Anak-anakku yang sangat saya cintai dan saya banggakan, yang selalu setia di rumah bersama keluarga dan sehat semua. Kesadaran berbangsa dan bernegara perlu diketahui. Kesadaran adalah keinsafan dan keadaan seseorang yang mengerti akan hal-hal yang dirasakan atau dialami. Bangsa adalah suatu kelompok manusia yang memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan, keturunan, bahasa, ideologi, budaya, dan sejarah serta berpemerintahan. Negara adalah suatu wilayah yang kekuasaan baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh suatu pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Ada imbuhan pada kata bangsa dan negara, berarti menekankan pada manusia yang harus mempunyai etika dan sifatnya tidak tertulis. Jadi orang yang berbangsa dan bernegara harus beretika. Kesadaran berbangsa dan bernegara adalah sadar bahwa kita berada di tempat yang memiliki bahasa, ideologi, budaya, dan atau sejarah yang sama dan mempunyai aturan-aturan baik dalam politik, militer, ekonomi, sosial maupun budaya yang diatur oleh negara. Anak-anakku di rumah yang saya banggakan dan sangat saya cintai, kunci dalam implementasi sadar berbangsa dan bernegara, sadar bahwa kita berada di tempat yang memiliki bahasa, ideologi, budaya, dan atau sejarah yang sama dan mempunyai aturan-aturan baik dalam politik, militer, ekonomi, sosial maupun budaya yang diatur oleh negara. Kalau sadar, berarti dalam segala kegiatannya harus sesuai etika, karena kita terkait oleh aturan. Tadi sudah disampaikan oleh pemateri yang lalu tentang mentaati aturan di sekolah. Nah, ini sudah pas, berarti harus kita terapkan di sini. Apa yang harus dimiliki oleh seseorang agar sadar akan etika dan aturan? Manusia harus berkarakter. Sekali lagi, manusia harus berkarakter. Kunci dalam implementasi sadar berbangsa dan bernegara, karakter bawaan dari wong Jawa gawani bayi, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat tabiat, temperamen, watak. Karakter juga bisa dipahami sebagai kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku. Karakter dapat diperoleh melalui pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah nilai-nilai yang mengandung khas baik, mengerti nilai kebaikan, mau berbuat baik, berkehidupan baik, dan berdampak baik terhadap lingkungan, yang terpatri dalam diri dan terwujud dalam perilaku. Dalam hubungannya dengan pendidikan, pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, yang bertujuan mengembangkan kemampuan siswa untuk memberikan keputusan baik buruk, memelihara kebaikan, mewujudkan dan menebar kebaikan dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati, Nah, benang merahnya, kesadaran berbakti, kesadaran berbangsa
dan bernegara dapat diterapkan dengan baik jika manusia Indonesia memiliki kesadaran beretika. Etika seseorang dapat diciptakan dan dibentuk melalui pembentukan dan penciptaan karakter manusia. Karakter dapat diciptakan dan dibentuk melalui pendidikan karakter. Jadilah anak-anakku manusia Indonesia yang berkarakter, agar kesadaran berbangsa dan bernegara bisa tercapai sepenuhnya. Jadilah pemuda Indonesia yang berkarakter guna mencapai kesadaran berbangsa dan bernegara sepenuhnya. Akhirnya mohon maaf atas segala khilaf, semoga bermanfaat. Abdullah SAG MPDI menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.